Ada satu hal yang jarang kita akui. Kepalamu tidak pernah benar-benar diam. Bahkan saat semuanya terlihat baik-baik saja, pikiranmu tetap mencari sesuatu untuk dipikirkan. Masalah kecil jadi besar. Kemungkinan buruk terasa nyata. Percakapan lama diputar ulang, seolah ada tombol replay yang tidak bisa dimatikan. Dan anehnya, semakin kamu ingin berhenti memikirkannya, semakin sulit rasanya berhenti. Seperti pasir hisap, semakin kamu melawan, semakin dalam kamu tenggelam di dalamnya. Mungkin kamu pernah berpikir, kenapa aku begini? Kenapa orang lain terlihat lebih tenang? Kenapa aku tidak bisa santai saja? Lalu tanpa sadar, kamu mulai menyalahkan diri sendiri. Merasa terlalu cemas, terlalu sensitif, terlalu banyak berpikir. Tapi, bagaimana kalau sebenarnya itu bukan tanda kelemahan? Bagaimana kalau overthinking bukan bukti bahwa kamu rapuh, melainkan bukti bahwa otakmu bekerja sesuai desainnya? Secara ilmiah, otak manusia memang dirancang untuk memprediksi, menganalisis, dan mengantisipasi kemungkinan buruk. Itu adalah mekanisme bertahan hidup. Masalahnya, mekanisme yang dulu melindungi kita dari bahaya nyata di alam liar, hari ini terus aktif di tengah notifikasi, tekanan sosial, dan tuntutan performa. Di video ini, kita akan membedah secara rasional dan ilmiah. Kenapa pikiran bisa terus berputar meski tidak ada ancaman langsung? Bagian otak mana yang membuatmu sulit menghentikan skenario di kepalamu? Dan kenapa semakin kamu mencoba menekan pikiran itu, semakin kuat ia kembali? Kita juga akan melihat bagaimana lingkungan modern membuat sistem alami ini menjadi berlebihan dan apa yang sebenarnya bisa kita lakukan, bukan untuk mematikan pikiran, tetapi untuk memahami dan mengaturnya. Tanpa mistis, tanpa motivasi kosong, hanya cara kerja otak manusia, apa adanya. Karena bisa jadi, yang selama ini kamu anggap sebagai masalah pribadi, sebenarnya hanyalah sistem perlindungan yang bekerja terlalu keras. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya penasaran dulu. Video ini sampai ke kota mana saja ya? Coba tulis di kolom komentar, kamu menonton dari kota mana? Saya ingin tahu sejauh mana obrolan tentang otak dan kesadaran ini menyebar. Sekarang kita masuk ke bagian ilmiahnya. Untuk memahami kenapa overthinking terasa seperti lingkaran tanpa ujung, kita perlu melihat sistem yang bekerja di baliknya. Ada 3 komponen utama yang terlibat. Yang pertama adalah amigdala. Amigdala bisa kita anggap sebagai sistem alarm di otak. Tugasnya mendeteksi ancaman dan memicu respons waspada. Masalahnya, sistem ini tidak selalu membedakan antara bahaya nyata dan kemungkinan buruk yang hanya ada di kepala. Bagi amigdala, skenario gagal presentasi besok bisa terasa hampir sama mendesaknya dengan ancaman langsung. Yang kedua adalah prefrontal cortex. Ini bagian otak yang berperan dalam berpikir rasional, membuat keputusan, dan mengevaluasi situasi secara logis. Dalam kondisi seimbang, prefrontal cortex membantu meredam alarm dari amigdala. Ia seperti penyeimbang yang berkata, tenang, ini masih bisa dikendalikan. Namun, ketika kamu lelah, stres, atau kurang istirahat, kemampuan regulasi ini menurun. Alarm lebih mudah berbunyi, sementara suara rasional melemah. Yang ketiga adalah jaringan yang disebut Default Mode Network atau DMN. Jaringan ini aktif saat kamu tidak sedang fokus pada tugas tertentu, saat kamu melamun, saat pikiranmu mengembara. DMN berperan dalam refleksi diri dan simulasi masa depan. Dalam kadar wajar, ini sangat berguna. Ia membantu kita belajar dari masa lalu dan menyiapkan diri menghadapi kemungkinan. Tetapi ketika sistem deteksi ancaman terlalu sensitif dan DMN terus aktif tanpa jeda, pikiran mulai memutar skenario berulang-ulang. Inilah yang kita rasakan sebagai overthinking. Bukan karena kamu ingin cemas, bukan karena kamu kurang kuat, melainkan karena sistem perlindungan di otakmu bekerja terlalu keras. Sebelum kita lanjut, coba sekarang tarik napas pelan. Tidak perlu dalam, cukup sadar bahwa kamu sedang bernapas. Tarik, hembuskan. Karena pembahasan ini bukan untuk membuatmu merasa semakin tegang. Justru
untuk memahami kenapa pikiranmu terasa tegang. Sekarang kita lihat konteksnya. Secara biologis, otak manusia berevolusi di lingkungan yang sederhana. Ancaman datang dalam bentuk yang jelas. Hewan buas, konflik fisik, kelaparan. Responsnya pun jelas, lawan atau lari. Masalahnya, hari ini ancaman tidak lagi berbentuk fisik. Ia berbentuk kemungkinan. Kemungkinan gagal, kemungkinan dinilai buruk, kemungkinan tertinggal, kemungkinan tidak cukup baik. Dan yang membuatnya semakin rumit, lingkungan modern memberi bahan bakar tanpa henti pada sistem deteksi ancaman kita. Notifikasi setiap beberapa menit, perbandingan sosial di media, standar hidup yang terus meningkat, budaya hustle yang memuji kesibukan dan performa. Setiap kali kamu membuka media sosial dan melihat orang lain terlihat lebih berhasil, amigdala bisa menganggap itu sebagai ancaman sosial, bukan ancaman fisik, tapi ancaman terhadap status, penerimaan, dan rasa aman secara psikologis. Tubuh tetap duduk diam, tapi sistem saraf masuk mode siaga. Ditambah lagi, otak modern jarang benar-benar berhenti menerima input. Dulu ada jeda alami, sunyi, hening, ruang tanpa stimulasi. Sekarang, setiap momen kosong langsung diisi. Scroll, video pendek, podcast, pesan masuk. Default mode network yang seharusnya membantu refleksi sehat, justru terjebak dalam perbandingan dan simulasi berulang. Amigdala tetap aktif, prefrontal cortex kelelahan, DMN terus memutar kemungkinan. Inilah kombinasi yang membuat overthinking semakin sering terjadi. Bukan karena generasi sekarang lebih lemah, tapi karena sistem saraf kita hidup di lingkungan yang jauh lebih bising dibandingkan kapasitas biologisnya. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, efeknya bukan hanya pikiran yang lelah, regulasi emosi menjadi lebih rapuh, tidur terganggu, keputusan menjadi lebih impulsif atau justru terlalu ragu. Dan di tengah semua itu, kita menyalahkan diri sendiri, padahal yang sebenarnya terjadi adalah ketidakseimbangan sistem. Overthinking bukan hanya soal pikiran yang terlalu aktif, ia adalah respons sistem saraf yang terlalu sering berada dalam mode siaga. Sekarang kita masuk ke bagian yang jarang dibahas. Selama ini, kebanyakan orang mencoba mengatasi overthinking dengan satu cara: menghentikannya. Jangan dipikirkan. Sudah, santai saja. Alihkan perhatian. Tapi, secara neurologis, pendekatan ini sering justru memperkuat masalah. Ada satu prinsip sederhana dalam ilmu saraf. Apa yang kamu lawan cenderung bertahan. Ketika kamu mencoba menekan sebuah pikiran, prefrontal cortex bekerja ekstra keras untuk mengontrolnya. Namun di saat yang sama, sistem pemantauan di otak tetap aktif untuk memastikan pikiran itu benar-benar tidak muncul. Ironisnya, untuk memastikan sesuatu tidak muncul, otak harus terus memeriksa apakah ia muncul. Dan disitulah paradoksnya. Semakin kamu mencoba tidak memikirkan sesuatu, semakin sistem sarafmu mengingatkan tentang hal itu. Ini bukan kegagalan disiplin. Ini adalah mekanisme kontrol kognitif yang bekerja terlalu keras. Sekarang mari kita lihat dari sudut yang berbeda. Overthinking sering terjadi ketika default mode network terlalu dominan, sementara sistem regulasi tidak cukup stabil. DMN pada dasarnya adalah jaringan refleksi. Ia membantu kita mengevaluasi diri, membayangkan masa depan, dan memahami pengalaman. Dalam kondisi seimbang, DMN membuatmu bijak. Dalam kondisi tidak seimbang, DMN membuatmu terjebak dalam skenario berulang. Bayangkan DMN seperti ruang rapat internal di dalam otakmu. Di sana ada berbagai suara, pengalaman masa lalu, ketakutan lama, standar sosial, ekspektasi diri. Jika ruang rapat ini berjalan dengan tertib, kamu mendapatkan insight. Jika tidak ada moderator yang stabil, rapat berubah menjadi debat tanpa akhir. Moderator itu adalah regulasi sistem saraf. Dan disinilah insight pentingnya. Overthinking bukan hanya masalah pikiran. Ia adalah masalah state, kondisi sistem sarafmu saat itu. Ketika tubuh berada dalam keadaan tegang, napas dangkal, detak jantung sedikit meningkat, amigdala lebih mudah aktif. Dalam kondisi seperti itu, DMN cenderung memproduksi skenario negatif.
bukan karena kamu pesimis, tapi karena otak dalam mode proteksi. Sebaliknya, ketika sistem saraf lebih tenang, gelombang otak cenderung bergerak dari beta tinggi, mode waspada tegang, menuju alfa yang lebih stabil. Dalam kondisi alfa, otak tetap sadar, tapi tidak terlalu reaktif. Refleksi berubah menjadi pemahaman. Simulasi berubah menjadi perencanaan yang realistis. Disinilah perbedaannya. Overthinking terjadi ketika refleksi kehilangan keseimbangan fisiologisnya. Dan artinya, solusi bukan hanya soal mengubah pikiran, tapi mengubah kondisi sistem saraf yang menopang pikiran itu. Sekarang, mari kita lihat dampaknya jika pola ini terus berlangsung. Ketika sistem saraf terlalu sering berada dalam mode siaga, amigdala menjadi lebih sensitif. Ibarat alarm mobil yang terlalu peka, angin kecil saja sudah cukup untuk membuatnya berbunyi. Semakin sering alarm itu aktif, semakin mudah ia aktif di lain waktu. Dalam ilmu saraf, ini berkaitan dengan proses yang disebut sensitisasi. Otak belajar dari pengulangan. Jika kamu berulang kali memproses skenario ancaman, jalur neural yang terlibat akan semakin kuat. Artinya, bukan hanya pikiran yang berulang, struktur koneksinya pun menguat. Inilah kenapa overthinking terasa semakin otomatis seiring waktu. Bukan karena kamu semakin lemah, tapi karena jaringan yang sama terus diperkuat. Namun di sisi lain, otak juga memiliki kemampuan yang sama kuatnya, neuroplastisitas. Jika jalur cemas bisa diperkuat, jalur regulasi juga bisa diperkuat. Disinilah reframing penting terjadi. Selama ini, mungkin kamu melihat overthinking sebagai musuh, sesuatu yang harus dimatikan. Padahal secara biologis, ia adalah sistem prediksi. Otak manusia adalah mesin prediksi paling canggih yang kita miliki. Ia selalu mencoba menjawab satu pertanyaan. Apa yang mungkin terjadi berikutnya? Masalahnya muncul ketika mesin prediksi ini tidak pernah mendapat sinyal bahwa situasi aman. Tanpa rasa aman, prediksi cenderung condong ke skenario terburuk. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi, bagaimana cara menghentikan overthinking? Melainkan, bagaimana cara memberi otak sinyal bahwa aku aman? Karena ketika sistem saraf menerima sinyal aman, amigdala menurunkan volumenya. Prefrontal cortex kembali memiliki kapasitas untuk mengevaluasi secara rasional. Default mode network tetap aktif, tapi bukan untuk memutar kekhawatiran, melainkan untuk membentuk pemahaman. Inilah pergeseran sudut pandang yang jarang dibahas. Overthinking bukan tanda bahwa kamu rusak, ia adalah tanda bahwa sistem proteksimu tidak merasa cukup aman. Dan keamanan dalam konteks ini bukan hanya soal lingkungan luar, ia juga tentang kondisi internal. Apakah tubuhmu cukup istirahat? Apakah nafasmu stabil? Apakah kamu memberi ruang jeda pada otak? Jika tidak, sistem prediksi akan terus bekerja, bukan untuk menyiksamu, tapi untuk melindungimu. Ketika kamu memahami ini, hubunganmu dengan pikiran mulai berubah. Kamu tidak lagi memerangi setiap skenario yang muncul. Kamu mulai bertanya, apa yang sedang dicoba dilindungi oleh pikiranku? Dan dari sana, proses regulasi menjadi lebih mungkin terjadi. Kalau masalahnya bukan sekadar pikiran yang terlalu aktif, melainkan sistem saraf yang terlalu siaga, maka pendekatannya juga perlu berbeda. Bukan dengan memaksa pikiran diam, tapi dengan membantu tubuh merasa aman. Berikut 2 praktik sederhana yang bisa kamu coba. Bukan ritual rumit, bukan teknik spiritual, hanya cara bekerja sama dengan sistem sarafmu. 1. Teknik napas 4-6, regulasi parasimpatis. Luangkan waktu 3 menit. Duduk dengan posisi nyaman, letakkan ponsel jauh dari jangkauan. Tarik napas perlahan lewat hidung selama 4 detik. Hembuskan lebih panjang, sekitar 6 detik. Fokus pada hembusan yang lebih lama. Mengapa ini penting? Karena hembusan napas yang lebih panjang mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, sistem yang bertanggung jawab atas kondisi rest and digest. Saat parasimpatis aktif, detak jantung menurun, ketegangan otot berkurang, amigdala menerima sinyal bahwa situasi aman. Ketika amigdala lebih tenang, prefrontal cortex kembali memiliki kapasitas untuk berpikir jernih. Bukan berarti pikiran langsung hilang, tapi volumenya turun. Dan dalam kondisi itu, overthinking lebih mudah dikelola. 2. Teknik memberi label tanpa melawan. Ada satu hal sederhana yang sering kita lewatkan. Saat pikiran mulai berputar, kita langsung mencoba menghentikannya. Kok mikir gitu sih?
Udah, jangan negatif. Stop, jangan dipikirin. Masalahnya, semakin kamu melawan pikiran, semakin keras ia berbicara. Karena untuk memastikan sebuah pikiran hilang, otak justru harus terus memeriksa apakah pikiran itu masih ada, dan itu membuatnya tetap aktif. Jadi, alih-alih melawan, coba ubah pendekatannya. Bukan dihentikan, tapi diberi label. Misalnya muncul pikiran, besok pasti aku bikin malu. Alih-alih membantah atau memarahi diri sendiri, cukup katakan dalam hati, ini pikiran tentang kemungkinan gagal. Atau, ini skenario terburuk yang sedang muncul. Tidak perlu dilawan, tidak perlu dibenarkan, hanya diberi nama. Contoh lain, kamu melihat seseorang membaca pesanmu, tapi belum membalas. Pikiran langsung berkata, kayaknya dia nggak suka sama aku. Daripada langsung percaya atau menyangkal, coba beri label, ini asumsi sosial. Atau, ini pikiran tentang penolakan. Sederhana. Tapi secara ilmiah, saat kamu memberi label pada emosi atau pikiran, bagian prefrontal cortex menjadi aktif. Dan ketika bagian ini aktif, aktivitas amigdala cenderung menurun. Artinya, intensitas emosinya ikut turun. Kamu tidak lagi tenggelam di dalam pikiran. Kamu mulai mengamatinya. Bayangkan seperti menonton film horor. Kalau kamu larut sepenuhnya, kamu tegang. Tapi begitu kamu berkata, oh ini adegan jump scare, tiba-tiba ada jarak kecil. Adegan tetap ada, tapi intensitasnya berkurang. Pikiran bekerja dengan cara yang mirip. Saat kamu memberi label, kamu menciptakan jarak. Bukan untuk menghindar, tapi untuk mengatur. Dan dari jarak kecil itulah, regulasi mulai mungkin terjadi. Jadi, sekarang kita bisa melihatnya dengan lebih jernih. Overthinking bukan bukti bahwa kamu lemah. Bukan tanda bahwa kamu terlalu sensitif. Dan bukan karena kamu kurang kuat secara mental. Ia adalah sistem prediksi yang bekerja terlalu keras. Amigdala mencoba melindungimu. Default Mode Network mencoba mensimulasikan masa depan. Prefrontal cortex berusaha mengendalikan semuanya. Masalahnya bukan pada sistemnya. Masalahnya pada keseimbangannya. Dan ketika keseimbangan itu terganggu oleh tekanan, notifikasi tanpa henti, kurang istirahat, dan rasa aman yang terusik, pikiran mulai berputar lebih cepat dari yang kita butuhkan. Mungkin selama ini kamu merasa sedang melawan pikiranmu sendiri. Padahal sebenarnya, pikiranmu sedang mencoba melindungimu. Hanya saja dengan volume yang terlalu tinggi. Dan seperti sistem alarm yang terlalu sensitif, solusinya bukan menghancurkan alarmnya, tapi mengatur sensitivitasnya. Melalui nafas yang lebih sadar, melalui jarak kecil saat memberi label, melalui jeda yang memberi sinyal aman pada tubuh. Karena ketika tubuh merasa aman, pikiran perlahan ikut tenang. Jika kamu selama ini merasa terjebak di dalam kepalamu sendiri, mungkin yang kamu butuhkan bukan memaksa diri untuk berhenti berpikir, melainkan memahami kenapa otakmu berpikir seperti itu. Dan dari pemahaman itulah, kamu tidak lagi merasa rusak. Kamu hanya sedang belajar mengatur sistem yang sangat kompleks, bernama otak manusia. Jika pembahasan seperti ini membantumu memahami diri dengan lebih rasional dan tenang, subscribe Mulai Sadar. Kita akan terus membedah cara kerja otak, kesadaran, dan pikiran manusia. Tanpa mistis, tanpa janji instan. Karena mungkin ketenangan bukan datang dari pikiran yang sepenuhnya diam, tapi dari pikiran yang kamu pahami. Dan semuanya dimulai dari satu hal sederhana.